Halo, bonjour à tous, ça va? Voilà, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai la possession en français, bagaimana menyatakan kepemilikan dalam bahasa Prancis. Ada 3 bentuk kepemilikan yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama dengan menggunakan kata kerja avoir, yang kedua dengan menggunakan preposition de, yang ketiga dengan menggunakan l'adjectif possessif. Kita lihat bentuk yang pertama dengan menggunakan kata kerja avoir. Kalau kita berbicara mengenai kata kerja, maka yang perlu kita ingat adalah bagaimana konjugasi kata kerja avoir sesuai dengan subjek yang digunakan. Baik, saya contohkan di sini misalnya j'ai un rendez-vous, I have a meeting. Adalah konjugasi avoir untuk je. Nous avons 3 cours de français. Avons adalah konjugasi avoir untuk nous. Elle a une belle robe. A adalah konjugasi avoir untuk elle. Ils ont des amis. On adalah konjugasi avoir untuk il. Nah, dalam video saya ini saya juga tidak akan membahas mengenai konjugasi avoir karena sudah sering kita bahas di dalam video-video atau pembahasan yang lain. Oke, kita lihat bentuk yang kedua. Di sini adalah bentuk yang kedua dengan menggunakan preposition de, atau dalam bahasa Inggris kita dapat ekuivalensi atau padanan pada preposisi of. Susunan dalam kepemilikan dengan menggunakan preposition de adalah noun atau nominanya, diikuti preposisi de diikuti oleh proprietor atau pemiliknya. Noun di sini atau nomina di sini bisa berbentuk nomina yang definitif ataupun indefini. Kita lihat contoh berikut ini. Le livre de moi, book of me. Ya, di sini saya menggunakan le livre de moi, jadi menggunakan artikel defini. Kalau dalam bahasa Inggris adalah the. Kemudian le livre de moi, de sebagai preposisi dan pemiliknya adalah moi atau saya. Le livre de moi berarti menyatakan ini adalah buku milikku, begitu kira-kira. Oke, berikutnya contoh yang kedua. C'est la maison de Takahara. Ini untuk menunjukkan bahwa ini rumah Takahara. Maison, kemudian untuk artikel defininya la, kemudian C, kalau dalam bahasa Inggris kita mendapat it is atau this is. This is the house of Takahara. Maka of di sini mendapatkan ekuivalensi pada de. C, la maison de Takahara. Demikian juga apabila kita akan menggunakan dalam bentuk jamak. Ce sont les étudiants de Monsieur Philippe. Kita lihat di sini kalau dalam bahasa Inggris kita ingin menyatakan they are the student of Mr. Philip. The student karena bentuknya jamak maka kita menggunakan les étudiants. Karena les maka they are kita mendapatkan dalam bahasa Prancis menjadi ce sont. Ce sont les étudiants de Monsieur Philippe. Ya, ini adalah bentuk kedua untuk menyatakan kepemilikan. Bentuk yang ketiga adalah dengan menggunakan adjektif posesif. Kalau kita menyatakan kepemilikan dengan menggunakan adjektif posesif, maka kita wajib memahami atau mengetahui daftar atau list l'adjectif posesif. Kita akan melihat di sini dulu daftar adjektif posesifnya. Jadi daftar yang pertama adalah kepemilikannya atau subjeknya. Kemudian kolom kedua, ketiga, dan keempat adalah nominanya. Untuk menentukan adjektif posesif di sini, ma, ta, sa, mon, tong, song, mi, tc, dan lain sebagainya bukan ditentukan oleh pemilik atau subjeknya, tapi ditentukan oleh kategori dari nomina yang dimiliki. Nanti dalam bentuknya, kepemilikan dengan menggunakan adjektif posesif mempunyai struktur adjektif posesif diikuti dengan nounnya. Noun inilah nanti baik dia berkategori maskula, femina, jamak atau tunggal mempengaruhi penggunaan dari adjektif posesifnya. Misalnya saya mempunyai kata profesi, ya, profession dalam bahasa
Prancis. Profession dikategorikan nomina dan dia adalah nomina femina. Maka apabila kita ingin menyatakan bahwa nomina femina tadi, yaitu kata profession, nanti kita akan mendapatkan di dalam deret untuk nomina femina singulier. Maka adjektif posesif yang akan kita gunakan nanti adalah di deretan ini. Ma, ta, sa, notre, votre, atau leur, tergantung dari siapa yang memiliki profesi ini. Contohnya, saya akan menyatakan profesi saya, ya, je. Baik je di sini misalnya Thomas, dia laki-laki, ataupun Lau dia perempuan, maka untuk menyatakan my profession akan tetap sama untuk Thomas ataupun Lau dia menjadi ma profession. Demikian juga apabila kita akan menyatakan profesinya Salim maskula, ataupun profesinya Eva adalah femina, maka kita akan menggunakan adjektif posesif yang sama yaitu sa pada her atau his profession. Maka kalimatnya nanti kita akan dapatkan sa profession. Nah, ini bagaimana kita nanti menentukan adjektif posesif yang digunakan. Jadi maskula feminanya nanti tergantung dari nominanya, jamak, dan tunggal. Oke, untuk adjektif posesif ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan nantinya. Penyesuaian yang pertama adalah adjektif posesif ma, ta, dan sa yang kita gunakan untuk nomina femina tunggal dalam penulisannya akan berubah menjadi mong, tong, atau song apabila nomina yang dinyatakan berawalan dengan voyel, vokal, atau huruf H. Contohnya misalnya, saya akan menyatakan teman saya perempuan. Jadi teman perempuan adalah Ami. Kemudian pemiliknya je. Maka kalau sesuai dengan deret deret adjektif posesif harusnya tadi adalah ma-ami. Tetapi karena Ami berawalan dengan vokal, maka ma-ami akan luluh menjadi mon-ami. Demikian juga apabila kita akan menggunakan jam dinding Pauline. Jam dinding adalah horloge. Kemudian di sini berawalan dengan huruf H, maka apabila menyesuaikan dengan deret adjektif posesifnya tadi adalah sa, horloge, maka luluh menjadi son horloge karena berawalan dengan huruf H. Yang kedua, penyesuaian yang dilakukan adalah apabila dalam bentuk jamak. Contohnya, misalnya saya akan menyatakan buku-buku saya. Karena buku-buku saya untuk adjektif posesifnya menjadi me, maka nanti di livre-nya juga harus ada penyesuaian dengan penambahan s di nominanya. Oke. Nah, itu tadi bagaimana kita menentukan adjektif posesif atau secara umum bagaimana menyatakan kepemilikan dalam bahasa Prancis. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk sedikit latihan menyatakan kepemilikan dengan menggunakan adjektif posesif. Yang pertama, kita akan menyatakan gambar Lisa dan Laura. Gambar image, nomina femina dan singulier. Pemiliknya adalah Lisa dan Laura. Lisa dan Laura nanti masuk di dalam L. Nah, kemudian nanti yang kita pakai karena di sini bentuknya tunggal, maka menjadi leur image. Bentuk yang kedua, voiture. Pemiliknya adalah je dan Mira. Voiture yang digunakan adalah bentuk pluriel. Pemiliknya je dan Mira menjadi nous. Kemudian benda yang dimiliki adalah femina dan pluriel, maka menjadi nos. Nos voitures. Kemudian kita akan menyatakan kartu nama dosen. Kartu nama di sini adalah femina dan yang kita pakai adalah tunggal. Pemiliknya le professeur, il. Kemudian yang kita pakai di sini nominanya adalah femina singulier, maka kita akan mendapatkan sa carte de visite. Keempat, numero de telepon, pemiliknya secrétaire. Pemiliknya L, bendanya adalah nomina maskula singulier, maka kita akan dapat son numero de telepon.
Kemudian kita akan menyatakan aktivitas-aktivitas saya, pemiliknya je, nominanya adalah femina pluriel, maka nanti kita akan mempunyai mes activités. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai pernyataan la position dalam bahasa Prancis dengan menggunakan 3 bentuk. Semoga berguna, mudah dipahami. Merci.